Pernah kebayang nggak ada sebuah pengadilan di mana terdakwanya itu mayat? Ini bukan kiasan loh, ini beneran. Seseorang jenazah didudukan di kursi terdakwa untuk diadili. Coba dibayangin dulu adegannya. Kita lagi ada di Basilika Agung Santo Yohanes Lateran di Roma, waktunya Januari tahun 897. Paus yang baru menjabat, Stefanus X, menggelar pengadilan resmi. Terdakwanya Pendahulunya, Paus Formosus. Masalahnya cuma satu, Paus Formosus ini sudah meninggal 8 bulan yang lalu. tepat, jenazahnya sampai harus digali lagi dari kubur, dipakaikan jubah kepausan lengkap, terus didudukan di atas tahta. Gila kan? Bener-bener gila. Bahkan ada seorang diakon yang ditunjuk untuk jadi pengacaranya, tapi mukanya kelihatan bingung dan ketakutan setengah mati. Ini pemandangan yang ganjil sekaligus mengerikan. Dan pemandangan yang super absurd inilah yang jadi titik awal pembahasan kita kali ini. Ini kita ambil dari bab pertama buku The Irrational Ape, judul babnya aja udah provokatif. An Indecent Proposal. Atau, ya, proposisi yang tak senonoh. Kisah nyata yang aneh ini dipakai penulisnya untuk menunjukkan satu hal penting. Betapa mudahnya kita manusia tertipu oleh sesuatu yang disebut ilusi nalar. Sebuah argumen yang kelihatannya logis, padahal cacat total dari akarnya. Jadi misi kita kali ini mau membongkar jebakan-jebakan berpikir yang sering kita nggak sadari ya. Tepat sekali. Dengan mengenali kesalahan-kesalahan mendasar ini, Anda bisa jadi lebih waspada. Karena argumen semacam ini ada di mana-mana kan? Ada di mana-mana loh. Mulai dari panggung politik, iklan di TV, sampai, ya ampun, debat kusir di media sosial. Banyak banget. Kenal sebagai cadaver synod atau sinodus horrenda. Jadi apa sih tuduhannya? Masa mayat dituduh korupsi? Kurang lebih begitu. Paus Stefanus FI dengan penuh amarah menuduh jenazah Formosus itu macam-macam. Ada sumpah palsu, berambisi merebut tahta kepausan secara ilegal, korupsi, dan dosa-dosa lainnya. Dan tentu saja jenazah Paus Formosus cuma Diam. dia membisu. Nah, ini bagian paling anehnya. Gimana cara Stefanus membangun argumennya dari situ? Inilah yang disebut ilusi nalar tadi. Mhm. Stefanus memakai kebisuan Formosus justru sebagai bukti kesalahannya. Oh, wow. Logikanya kira-kira begini. Premis 1, orang yang tidak bersalah, ya kan, pasti akan membela diri. Premis 2, Formosus tidak membela diri, Kesimpulannya? maka Formosus pasti bersalah. Tepat. Tunggu. Kalau didengar sekilas, kedengarannya runyot. Ada alurnya gitu, A ke B ke C. Tapi kan jelas salah total. Jelas. Mana bisa mayat membela diri? Ini kan jebakan dari awal. Tepat. Inilah inti dari kekeliruan berpikir. Strukturnya dibuat seolah-olah logis, tapi premisnya dibangun di atas asumsi yang mustahil. Logika di sini bukan lagi alat untuk mencari kebenaran, tapi cuma jadi senjata untuk pembenaran. Jadi cuma buat pembenaran agendanya dia aja ya? Betul. Sumber kita ini menekankan, Stefanus itu sebenarnya nggak peduli soal keadilan. Dia punya agenda politik untuk menghancurkan warisan dan pengaruh Formosus. Jadi dia butuh sebuah pembenaran yang kedengarannya sah secara hukum dan teologis, meskipun absurd. Dan pembenaran itu berhasil, setidaknya untuk sementara. Apa hasil akhir dari pengadilan gila ini? Hasilnya sama mengerikannya. Formosus dinyatakan bersalah. Stefanus lalu memerintahkan agar 3 jari tangan kanan jenazah itu, jari yang biasa dipakai untuk memberkati, dipotong. Astaga. Seakan-akan untuk menghapus semua tindakannya di masa lalu. Setelah itu, jenazahnya yang sudah dimutilasi, begitu saja dilempar ke sungai Tiber. Tapi saya duga, tindakan sebrutal ini pasti ada akibatnya bagi Stefanus sendiri kan? Nggak mungkin dibiarkan begitu saja. Tentu saja. Tontonan mengerikan ini malah jadi bumerang buat dia. Publik Roma yang tadinya mungkin terpengaruh, jadi muak dan berbalik melawannya. Kemarahan publik memuncak. Akhirnya. Nggak lama kemudian, sebelum musim panas 897 berakhir, giliran Stefanus yang ditangkap, dipenjara, dan akhirnya dicekik sampai mati di selnya. Pihak gereja setelah itu buru-buru membatalkan putusan terhadap Formosus, seolah-olah pengadilan mayat itu nggak pernah terjadi. Cerita yang benar-benar luar biasa. Jadi, ini bukan sekedar catatan kaki sejarah yang aneh ya, tapi sebuah studi kasus tentang gimana nalar bisa diselewengkan. Persis. Kisah ini jadi cermin besar tentang betapa rapuhnya kebanggaan kita akan rasionalitas.
Kita semua tanpa kecuali bisa tersesat dalam ilusi nalar. Nah, dalam ilmu logika, kesalahan berpikir seperti yang dilakukan Paus Stefanus ini punya nama teknisnya. Namanya kekeliruan formal atau formal fallacies. Formal fallacies. Kenapa disebut formal? Disebut formal karena kesalahannya bukan terletak pada fakta-faktanya, tapi pada struktur atau kerangka argumennya itu sendiri. Oke, ini menarik. Struktur argumen. Sumber kita menjelaskannya seperti membangun rumah ya. Betul, argumen yang sehat itu butuh dua hal. Pertama, premis atau asumsi dasar yang benar, ini ibarat bahan bangunan yang berkualitas. Kedua, struktur yang valid, ini kerangka bangunannya yang kokoh. Kalau salah satunya cacat, Rumahnya pasti rubuh. Dalam kasus sidang mayat, bahan bangunannya, yaitu premis bahwa mayat bisa membela diri, udah jelas salah. Dan kerangkanya juga reot. bisa kasih contoh yang lebih sederhana nggak biar kita gampang paham soal struktur yang cacat ini? Tentu. Di buku ini dibahas salah satu kekeliruan formal yang paling umum. Namanya menegaskan konsekuensi, atau affirming the consequent. Formulanya begini, jika A benar, maka B akan benar. Kita tahu B memang benar, maka kesimpulannya A pasti benar. Kedengarannya meyakinkan kan? Sekilas iya. Tapi coba kita uji. Oke, mari kita pakai contoh klasik dari buku ini, soal Socrates. Premis 1, semua anjing adalah makhluk fana. Artinya, jika kamu anjing, maka kamu fana. Oke, masuk akal. Premis 2, Socrates adalah makhluk fana. Kesimpulan, jadi Socrates adalah seekor anjing. Jelas salah total. Socrates itu filsuf, bukan anjing. Padahal kedua premisnya benar loh. Semua anjing memang fana. Dan Socrates sebagai manusia juga fana. Jadi masalahnya murni di kerangka logikanya ya. Tepat sekali. Bahan bangunannya bagus, tapi cara merakitnya salah total. Disinilah letak penipuannya. Strukturnya sekilas mirip dengan argumen yang valid, tapi sebenarnya terbalik. Argumen yang benar seharusnya, jika kamu anjing, maka kamu fana. Socrates adalah anjing, maka Socrates fana. Tapi yang terjadi di sini logikanya dibalik. Oke, contoh Socrates ini kan absurd banget ya, jadi gampang kelihatan salahnya. Tapi saya curiga, dalam kehidupan nyata, bentuknya lebih terselubung. Betul sekali. Mari kita pakai contoh kedua dari buku, yang sedikit lebih licik. Premis 1, Paris ada di Eropa, atau jika kamu di Paris, maka kamu di Eropa. Premis 2, saya ada di Eropa. Kesimpulan, jadi saya ada di Paris. Nah, ini dia. Kesimpulan ini bisa jadi benar secara kebetulan kalau Anda memang lagi liburan di Paris kan? Tapi bagi 500 juta lebih orang Eropa lainnya, kesimpulan itu jelas salah. Tepat. Inilah yang membuatnya jadi senjata yang ampuh untuk propaganda atau iklan ya. Karena kadang-kadang kesimpulannya kena sasaran, jadi kita pikir logikanya benar. Anda menangkap poinnya dengan sempurna. Bahayanya justru di situ. Karena sesekali menghasilkan jawaban yang benar secara kebetulan, kita jadi lengah dan menganggap struktur argumen ini bisa diandalkan. Iklan sering banget pakai pola ini. Misalnya, orang-orang sukses minum kopi merek X. Anda minum kopi merek X, jadi Anda akan sukses. Hahaha, logikanya persis sama cacatnya. Persis. Jadi, ini bukan cuma soal salah dan benar dalam berlogika ya, tapi ada hubungannya dengan psikologi kita sebagai manusia. Kenapa kita begitu mudah jatuh ke dalam perangkap ini? Nah, ini pertanyaan kuncinya. Buku ini menyoroti sebuah kegagalan manusia yang lebih dalam. Kita ini seringkali bukan makhluk yang logis, tapi makhluk yang merasionalisasi. Merasionalisasi? Maksudnya gimana tuh? Artinya, kita cenderung merasakan sesuatu secara emosional lebih dulu, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, baru kemudian otak kita sibuk mencari-cari pembenaran logis untuk mendukung perasaan itu. Dengan kata lain, kita pakai logika bukan untuk menguji keyakinan kita, tapi untuk membenarkannya, begitu? Tepat. Kita dengan senang hati akan menerima penalaran yang paling cacat sekalipun, asalkan kesimpulannya mendukung apa yang sudah kita yakini. Sebaliknya, kita akan jadi kritikus paling tajam terhadap argumen yang paling kuat sekalipun jika kesimpulannya menentang keyakinan kita. Itu yang disebut motivated reasoning, ya? Betul, penalaran termotivasi. Paus Stefanus mungkin benci sekali dengan Formosus, dan seluruh pengadilan absurd itu adalah sebuah rasionalisasi besar-besaran untuk kebenciannya. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya,
Perjalanan kita dari pengadilan mayat yang mengerikan di Roma sampai ke cara kerja otak kita sehari-hari, pesannya adalah kewaspadaan ya. Betul. Pertama, kita belajar dari Cadaver Synod bahwa ilusi nalar bisa dipakai untuk membenarkan tindakan yang paling tidak masuk akal sekalipun. Kedua, kita harus ingat bahwa struktur sebuah argumen sama pentingnya atau bahkan lebih penting daripada fakta-fakta di dalamnya. Jangan mudah terkecoh hanya karena argumennya terdengar runut di permukaan. Oke, ini benar-benar membuka mata. Setelah membongkar semua ini, apa satu pemikiran terakhir yang bisa kita bawa pulang untuk direnungkan? Sumber ini mengingatkan kita dengan satu kalimat yang cukup menohok. Dikatakan bahwa kita ini cenderung menjadi makhluk reaksioner, bukan reflektif. Kita bereaksi dulu berdasarkan emosi, baru berpikir kemudian. Jadi mungkin ini sesuatu untuk Anda renungkan. Silakan. Lain kali Anda mendengar atau membaca sebuah argumen yang langsung terasa benar di hati, terutama argumen yang menegaskan apa yang sudah Anda yakini selama ini, coba berhenti sejenak, ambil jeda. Dan tanyakan pada diri sendiri. Tanyakan pada diri sendiri, apakah struktur argumen ini benar-benar kokoh? Atau jangan-jangan ini cuma ilusi nalar yang indah seperti logika Paus Stefanus melawan mayat? Teori-teori hebat apa? Keyakinan-keyakinan kuat apa? Yang mungkin selama ini Anda pegang erat-erat, yang ternyata tanpa sadar dibangun di atas fondasi logika yang goyah.